Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Anastasia Nasution dengan NIM 4181131022 dari kelas Kimia Dikci 2018. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh guru sendiri. Sebelum berdoa, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya ibu mengabsen kalian. Ibu akan mengabsen kalian masing-masing. Wahyu, Rina, Jaska, Balkis, Akifa. Oke, anak-anak ibu semua hadir. Motivasi untuk pembelajaran kita hari ini adalah keberhasilan dijamin ketika seseorang takut akan rasa sakit, penyesalan lebih dari rasa sakit dari sebuah proses. Adapun materi kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang hidrokarbon. Akan tetapi hidrokarbonnya kita membahas tentang senyawa fisik dan kimia pada senyawa hidrokarbon dan isomer pada senyawa hidrokarbon. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami sifat fisika dan kimia pada senyawa hidrokarbon pada alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua, memperkirakan bentuk molekul setiap senyawa hidrokarbon pada alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga yaitu membuat bentuk model dari molekul agar peserta didik lebih paham materi senyawa hidrokarbon pada alkana, alkena, dan alkuna melalui video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Kemudian memperkirakan model bentuk molekul dan bahan dan alat bahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun itu termasuk adalah penggunaan pada senyawa hidrokarbon dan memahami cara menentukan isomer senyawa hidrokarbon. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu tidak materi kita sebelumnya apa? Iya, betul sekali. Tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, ada berapa senyawa hidrokarbon itu? Oh, alkana, betul sekali. Alkena, iya betul sekali. Alkuna, betul sekali anak-anak ibu. Nah, rumus-rumus kimianya apa anak ibu? Kalau senyawa alkana apa rumus kimianya? Rumus kimia senyawa alkana yaitu CnH2n tambah 2. Nah, contoh senyawa alkana apa anak ibu? Misalnya CH4. Rumus bagannya gimana? Nah, ibu kasih tahu ya. Rumus bagan CH4 adalah untuk rumus elektronnya senyawa yang mengandung alkana itu memiliki ikatan tunggal dan rangkainya terbuka, kecuali pada alkena dan alkuna dia memiliki ikatan rangkap. Kalau alkena ikatan rangkap 2, alkuna ikatan rangkap 3. Nah, ibu akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai sifat fisik dan kimia alkana, kegunaan alkana, dan isomer alkana. Begitu juga sama alkena dan alkuna. Nah, kita masuk sifat fisik dan kimia pada alkana. Coba anak-anak ibu, ada yang tahu apa tidak sifat fisik dan kimia pada senyawa alkana? Iya, Balkis? Betul sekali. Cairan alkana tidak menghantarkan arus listrik. Siapa lagi yang akan menjawab? Iya, betul sekali Akifa. Alkana tidak larut dalam air karena merupakan senyawa kovalen non-polar. Nah, satu lagi nih senyawa fisik pada senyawa alkana. Apa? Oh, Jaska.
semakin banyak apa Jaska? Iya betul, semakin banyak atom karbon dan banyak cabangnya, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Nah, ada yang tahu apa tidak anak-anak ibu sifat kimianya apa? Iya betul kali. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin berkurang kereaktifannya. Contohnya apa? Contohnya yaitu CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. CO2 itu apa anak-anak ibu? Betul sekali Wahyu, karbon dioksida. H2O? Iya betul sekali, adalah Aquades atau air. Nah selanjutnya yaitu kegunaan pada senyawa alkana. Kegunaan senyawa alkana itu yang pertama adalah metana. Metana merupakan senyawa utama yang terkandung dalam gas alam cair yang digunakan sebagai bahan bakar di industri di dalam rumah tangga. Nah, untuk butana sendiri digunakan sebagai pengisi korek api. Nah, yang ketiga yaitu oksana merupakan senyawa utama yang terkandung di dalam bensin. Kemudian petroleum ether digunakan sebagai bahan pelarut dalam industri dan dry cleaning. Kemudian deterjen digunakan sebagai bahan baku industri. Selanjutnya yaitu isomer alkana. Nah, ibu mau tanya kepada anak ibu, apa itu isomer? Ada yang bisa menjawab? Yap, sebentar sekali. Isomer adalah suatu molekul yang mempunyai rumus molekul sama akan tetapi strukturnya berbeda. Contoh isomer alkana yaitu C5H12 yang punya 3 isomer. Contohnya yaitu coba perhatikan anak-anak ibu, apakah senyawa ini sudah benar? C-nya ada 5 kali. Iya, hanya ada berapa itu? 5, 7, 9, 12. Nah, kalau ini berapa? 3, 4, 6, 9, 12. Nah, kalau ini 3, 4, 7, 12. Nah, inilah dia ketiga 3 isomer yang pada senyawa alkana, contohnya itu C5H12. Nah, kita akan memasuki senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu senyawa alkena. Apa rumus kimia senyawa alkena? Iya, betul kali Wahyu. CnH2n. Nah, masuk sifat fisika dan kimia pada alkena. Sifat fisika alkena yaitu yang pertama, pada senyawa etena, propena, dan butena pada temperatur suhu kamar dia berwujud gas. Kemudian, makin panjang rantai karbonnya, makin tinggi titik didih, titik leleh, dan makin besar rapat jenisnya. Kemudian alkena larut dalam etanol, eter, minyak tanah, dan benzena. Sifat kimia pada alkena adalah mudah diubah menjadi senyawa jenuh. Misalnya HCl. Sifat kimia alkena yang kedua yaitu dapat berpolimerisasi, contoh C4H6. Nah, dirumus kimiakan menjadi 1,3 butadiena. Kegunaan pada senyawa alkena yang pertama untuk bagi kesehatan sebagai obat bius. Kemudian untuk pendingin AC, las karbit, kemudian karet alam dan getah perca, dan molekul-molekul pada etena dapat bergabung membentuk polietena
kita bisa menentukan isomer C4H8 ini, yaitu 1 butena. Gimana caranya? 1 butena karena C-nya ada 4, makanya dikatakan bute. Kenapa dikatakan ena? Karena dia senyawa alkena. Mengapa dibuat 1? Karena dia di nomor 1 ikatan rangkapnya. Nah, isomer C4H8 satu lagi apa, Nana? Iya, sebentar kali. 2 metil 1 propana. Mana bisa dikatakan 2 metil 1 propena? Lihat dulu dari C-nya mendekati ikatan rangkap, yaitu di 1. Nah, 1. Dia pada berapa ikatan C-nya? Ada 3. Namanya apa, Nana? Propen. Kenapa dikatakan ena? Karena dia mengandung alkena dan memiliki ikatan rangkap 2. Nah, kita tengok cabangnya ada di mana? Di nomor 2. Iya, benar sekali. Nah, di nomor 2. Ini dia ada berapa? Apa namanya? Metil, benar sekali. Karena dia CH3. Makanya dikatakan 2 metil 1 propena. Satu lagi anak-anak ibu, isomer C4H8, yaitu 2 butena. CH3 CH3. Namanya 2 butena. Kita memasuki senyawa hidrokarbon yang ketiga, yaitu senyawa alkuna. Nah, yang pertama sifat fisik dan kimia pada senyawa alkuna. Sifat fisik pada senyawa alkuna yang pertama yaitu alkuna tidak larut dalam air. Kedua, pada suhu kamar, etuna berwujud gas, sedangkan alkuna yang lain berwujud cair. Nah, yang ketiga yaitu alkuna mempunyai titik didih dan titik lenturnya yang lebih tinggi daripada alkena. Sifat kimia pada senyawa alkuna adalah dapat mengalami reaksi adisi dan menghasilkan H2O dan CO2. Ibu mau tanya kepada Nana ibu, kegunaan alkuna apa? Apa, Nana ibu? Loh, kok gak ada yang bisa jawab sih? Nah, ibu kasih tahu aja ya. Kegunaan alkuna adalah pembuatan gas karbit dari batu karbit, yaitu kalsium karbit. Digunakan oleh tukang las pada asetilena, dibuat dari reaksi batu karbit dengan isomer pada senyawa alkuna. Nah, isomer pada senyawa alkuna dia tidak memiliki ikatan geometri, tetapi memiliki ikatan rangkap dan posisi. Inilah rumus isomer alkuna. Yang pertama yaitu 1 pentuna. Kenapa dikatakan 1 pentuna? Karena dia memiliki C-nya sebanyak 5 kali. 1 dikarenakan ikatan rangkap 3-nya di posisi pertama. Yang kedua yaitu 2 pentuna. C-nya ada sebanyak 5 kali, makanya dikatakan pentuna. Nah, ikatan rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2. Yang contoh ketiga pada isomer alkuna yaitu 3 metil 1 butuna. Mengapa dikatakan 3 metil 1 butuna? Nah, kita lihat dulu. Rangkapnya di nomor 1. Rantai cabangnya di nomor 3. Apa nama rantai cabangnya? Metil. Nah, dikatakan 3 metil 1 butuna. Sekarang kita membentuk kelompok yang ibu sudah bagi kemarin. Bentuk dulu kelompoknya Nana ibu. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian pelajari dari LKPD ini. Nanti ibu akan tunjuk 1 kelompok untuk presentasi, sambil ibu tunjukkan juga
pembelajaran. Halo Sinotivers, nama saya Kak Jaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Molly-Mod. Nah, apa itu Molly-Mod dan kegunaan dari Molly-Mod itu sendiri? Nah, Molly-Mod sendiri itu adalah model yang digunakan untuk menggambarkan bentuk 3 dimensi dari suatu molekul dalam kimia. Nah, kegunaannya apa sih sebenarnya? Ya kan ya? Nah, kegunaannya adalah kadang kan kita susah tuh untuk memvisualkan molekul itu seperti apa bentuk 3 dimensinya. Karena yang seperti kita ketahui cuma 2 dimensinya doang. Nah, oleh karena itu Molly-Mod di sini gunanya adalah untuk membantu kita memvisualisasikan bentuk 3 dimensi dari suatu molekul seperti itu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kakak punya Molly-Mod. Molly-Mod sendiri itu terdiri atas bola-bola seperti ini dan stick. Bola-bola di sini menggambarkan atom-atom, sedangkan stick itu menggambarkan ikatan. Oke? Nah, kakak jelasin dulu dari yang bola-bolanya nih. Bola-bolanya di sini seperti bisa kita lihat ada berwarna-warni kan ya? Nah, yang putih itu merepresentasikan atau mewakili hidrogen, kemudian yang biru itu mewakili nitrogen, yang merah ini mewakili oksigen, yang hitam ini mewakili karbon, kemudian yang coklat ini mewakili bromin. Oke? Nah, kemudian di sini ada stick-stickannya. Sticknya ada yang warna putih, ada yang warna ungu. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang warna putih, yang lebih pendek ini, itu untuk menggambarkan atau mewakili ikatan tunggal, sedangkan yang berwarna ungu yang lebih panjang ini untuk mewakili ikatan rangkap seperti itu. Oke. Nah, lebih lanjut lagi tentang yang bola. Di sini kan ada 2 jenis karbon ya. Nah, ada yang lubangnya 4 seperti yang bisa kita lihat. Kemudian ada yang lubangnya 3. Nah, untuk yang 4 sendiri itu gunanya adalah untuk molekul dengan ikatan karbon tunggal, sedangkan yang lubangnya 3 seperti ini adalah untuk molekul dengan ikatan karbon yang rangkap. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung bangun molekul-molekul yang ada di sini. Oke, yang pertama ada hidrogen, H2 ya. H2 itu terdiri atas 2 atom H kan ya. Nah, jadi satu atom H, dalam setiap atom H di dalam molekul H2 itu memberikan atau mendonasikan 1 elektron valensinya dan dipakai bersama. Seperti itu. Membentuk molekul H2 seperti ini. H ikatan tunggal H seperti ini kan ya. Nah, untuk membangun molekul H2 maka kita perlu tentunya 2 atom hidrogen yang berwarna putih ini, bola berwarna putih. Kemudian kita hubungkan dengan 1 stick berwarna putih. Oke, tinggal kita hubungkan seperti ini. Dan jadilah molekul hidrogen H2. Oke, gampang kan ya? Nah, kemudian selanjutnya kita akan membangun molekul oksigen O2. Nah, kira-kira Sinotivers masih ingat nggak? Oksigen itu punya berapa elektron valensi? Oke, benar. Ada 6 ya. Jadi, 1 atom hidrogen itu perlu 2 elektron lagi agar konfigurasinya itu stabil. Oke, oktet ya. Nah, jadi setiap atom oksigen di dalam molekul O2 itu akan memberikan 2 elektron valensinya dan untuk dipakai bersama. Seperti itu. Nah, otomatis dari situ molekul oksigen itu akan membentuk ikatan rangkap 2. Oke? Nah, untuk membangun molekul O2 yang pastinya kita perlu 2 bola merah yang mewakili atom oksigen. Kemudian kita perlu 2 stick yang berwarna ungu ini. Oke. Nah, terus tinggal kita masukkan ke salah satu lubang dan kita hubungkan 2 atom oksigennya seperti ini. Nah, kalau seperti ini aja kan berarti jadinya ikatan tunggal. Oke. Nah, untuk membuat ikatan rangkap 2, maka tinggal kita tambahkan lagi 1 sticknya seperti ini.
dan jadilah molekul O2 seperti ini. Oke. Nah, oksigen udah. Sekarang kita lanjut ke nitrogen, N2. Nah, untuk N2 sendiri itu ada ikatan rangkap 3. Kira-kira kenapa ya bisa rangkap 3? Nah, ingat nggak kalau nitrogen itu punya berapa elektron valensi? Ya, ada 5 ya. Nah, berarti kan dia perlu 3 elektron lagi agar menjadi oktet. Oke? Sehingga setiap atom N di dalam molekul N2 itu akan memberikan 3 elektronnya untuk dipakai bersama. Artinya terbentuk ikatan rangkap 3. Oke? Nah, dari situ untuk membangun molekul N2 kita perlu 2 bola berwarna biru ini yang mewakili atom nitrogen. Kemudian kita perlu 3 stick berwarna ungu ini yang mewakili ikatan rangkap 3. Dan ya, kita tinggal masukkan seperti ini saja. Kita hubungkan saja seperti ini. Nah, sama seperti oksigen tadi. Kalau oksigen tadi kan dia terhubungnya oleh 2 stick doang kan ya. Nah, kalau nitrogen kan harusnya 3 dong. Nah, 3-nya, satunya lagi itu gimana caranya? Ya tinggal seperti ini aja. Terus agak kita paksa sedikit seperti ini. Agak lumayan perlu tenaga sedikit. Nah, tapi pasti bisa. Jadinya seperti ini nih. Ini adalah molekul N2. Oke, kelihatan? Nih. Oke, ini adalah molekul N2. Nah, berarti kan kita udah membangun 3 molekul sederhana nih. H2, O2, kemudian N2. Nah, yang Ibu tunjuk untuk maju presentasi yaitu kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju presentasi. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Nah, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Berikut Ibu lampirkan instrumen soal untuk kalian kerjakan pada pekerjaan rumah. Sekian dari materi kita hari ini. Apakah ada anak Ibu yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Iya, Tasya? Iya, sebenar sekali. Nah, apa sih itu? Nah, terima kasih pada saudari Tasya yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak, pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang termokimia. Belajar ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sekian dari video tersebut. Saya ucapkan terima kasih.